Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Semena Pro, kembali lagi bersama saya Kawaris Milasari dan saya Muhammad Alif Rizky. Kami selaku perwakilan OSIS Semena Mira hari ini ingin podcast bersama bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita persembahkan kepada Bunda Ani. Juga Bunda Ani ini selaku psikolog, juga bukan hanya psikolog tapi juga seorang terapi, guru di SMA 2 nih. Gitu juga selaku mitra tes minat bakat di SMA Mira. Jadi mungkin kita langsung ke pembahasan aja ya. Jadi hari ini kita ingin mengambil sebuah tema segitiga emas tentang pendidikan emas orang tua, sekolah dan murid gitu. Jadi menurut kita ingin bertanya gitu ke Bunda, kita kan kelas 9 ya. Iya, Kemudian kita berdua kelas 9 juga memikirkan tentu ke SMA sebentar lagi karena juga sudah menghitung bulan untuk daftar ke SMA. Tentu mungkin masukan dari Bunda untuk remaja-remaja tentunya juga kelas 9 di SMA Mira, gimana sih cara menentukan pilihan yang benar dan nggak salah jalan aja. Mungkin juga kan remaja sekarang itu masih kayak labil, masih bingung sepertinya mau SMA di mana gitu. Ya bisa SMA mana atau SMA. Iya. Baik adik-adik, ini kan semuanya kelas 9 sekarang ya. Iya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan bagaimana bakat minat ya, bakat minat adik-adik semuanya, khususnya yang sekarang sedang kelas 9. Yang pertama, kalau saya kira untuk SMP Mira ini untuk kelas 9-nya sudah mengikuti tes bakat minat ya. Kelas 7-nya ya. Oke. Nah, yang pertama sebaiknya adik-adik itu sudah mengikuti tes bakat minat ya. Saya kira di teman-teman kita selain di Namira, di sekolah-sekolah lain juga sudah ada yang mengikuti tes bakat minat. Nah, dari situ tentunya nantinya akan bisa didapatkan data tentang bakat minat kalian masing-masing. Nah, kan sudah dibaca ya tentang bakatnya itu, kecenderungannya ke apa saja, kemudian juga minat terhadap nantinya setelah lulus SMP itu minatnya ke hal apa saja. Nah, nanti itu semuanya akan ada satu profesi ya, profesi yang nantinya ini kaitannya dengan karir lanjutan ya, setelah nanti kalian semuanya lulus SMP, kemudian nanti kalau yang bakat minat saya kira nanti juga akan ada anak ini cocoknya nanti di SMA ataukah nanti di SMK ataukah di MA. Nah, kalau jadi dari hasil tes itu sudah ada analisanya nanti cocoknya di mana, tentunya akan ada juga profesi lanjutan. Dan profesi lanjutan ini saya kira nanti bisa dikembangkan baik mulai sekarang sampai dengan nanti SMA-nya. Profesi ini dimaksud adalah setelah selesai nanti di SMA itu akan ada karir yang terkait dengan bakat minatnya itu. Apakah nanti di bidang kesehatan, apakah nanti di bidang pendidikan atau lainnya. Itu semuanya sudah terekam dalam hasil tes bakat minat. Nah, sebaiknya ya mulai sekarang sejak dini di SMP ini bisa diketahui itu semuanya. Yang kedua, selain sudah mengetahui hasil tes bakat minat dan profesi yang sudah dihasilkan dari tes minat bakat itu, yang kedua adalah ini adik-adik bisa ada tips khusus ya. Yang pertama adalah ketika kalian itu melakukan sesuatu, coba nanti amati. Yang pertama adalah kalau melakukan sesuatu itu rasanya senang tidak melakukannya. Nah, kalau senang melakukan, kemudian ada lagi yang kedua, melakukan itu semua itu mudah atau tidak. Nah, setelah mudahnya, maka yang ketiga adalah selain senang, mudah, lalu yang dilakukan ini itu nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini 3 resep yang mudah ya, saya kira yang paling sederhana untuk juga memantapkan, mengetahui
bakat minatmu sekarang ini cenderungnya kemana. Itu nanti kalian evaluasi sendiri begitu. Nah, yang ketiga, tidak kalah pentingnya dari kedua hal tadi adalah semangat yang ada di dalam diri masing-masing. Karena pada dasarnya semangat internal di dalam diri itu lebih besar, memberikan sumbangan terbesar untuk bisa nantinya sukses itu akan didapatkan ya. Kalau yang motivasi eksternal ya seperti kami ini ya, mungkin guru-guru di sekolah, orang tua, itu support system itu yang berada di luar diri adik-adik. Tapi yang terpenting adalah semangat dari internal di dalam diri. Nah, itu yang harus lebih ditambahkan lagi mulai sekarang. Itu saya kira. Juga tentunya kan selain kita berpikir kayak aku tuh inginnya di sini loh. Ya. Tentu kan ada beberapa remaja-remaja yang juga bertentangan dengan pendapat orang tua tentang sekolah lanjutan. Jadi kan ada beberapa anak yang kayak aku tuh maunya di sekolah ini loh, sedangkan orang tua kayak enggak, sekolah ini tuh lebih bagus loh gitu ya. Sedangkan ya itu tadi, kita kan sebagai remaja juga punya ego, punya kelabilan sendiri, kayak ingin bersama teman-teman enggak, teman-teman tuh banyak yang di sini, aku maunya di sini bukan di sana gitu. Jadi gimana sih ada saran ya menanggapi ya. Baik, ada semuanya. Yang terpenting semua itu adalah komunikasi dengan kedua orang tua, karena adanya ketidaksamaan persepsi anggapan dari pihak adik sendiri maunya apa tentunya sudah ada, kemudian orang tua juga berbeda pendapat. Jadi tolong mulai sekarang sering-seringlah komunikasi terkait dengan maunya adik-adik itu apa. Misalnya mau sekolah di SMA, mau sekolah di SMK, mau sekolah di MA, sampaikan pilihanmu itu apa alasannya kok bisa memilih itu. Tentunya dengan berbagai sudah disiapkan itu plus minusnya, dan sekali lagi juga dikaitkan dengan minat bakat atau passion yang sudah kalian miliki. Nah, saya kira orang tua itu pada dasarnya ya semua memang sayang kepada anaknya, akan tetapi orang tua itu sebenarnya juga butuh kepastian, butuh kepercayaan dari adik-adik semuanya. Kalau misalkan pilih A, itu alasannya bagaimana, sehingga orang tua nantinya akan tahu, oh ternyata pilihannya di sini seperti ini, anakku punya alasan seperti ini, sehingga orang tua akan paham. Nah, selain komunikasi efektif, saya kira yang kedua adalah pentingnya bahasa yang disampaikan kepada orang tua. Nah, bahasa tentunya yang jelas dan tidak dengan emosi adik-adik. Ya, kita tahu ya, katanya tadi disampaikan masih labil. Nah, ini dia. Masih SMP, tentunya juga harus belajar untuk mengendalikan emosi pada saat menyampaikan tujuan, keinginan kepada orang tuamu nanti. Ya, orang tua tentu akan paham di situ. Ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kan dari minat bakat yang dimiliki anak tersebut juga dipengaruhi oleh kayak lingkungan gitu. Nah, merambak di era sekarang mungkin banyak kenakalan remaja seperti rokok gitu, terus juga obat-obatan terlarang gitu, juga seks mungkin gitu kan juga sedang beredar dan sangat top pembahasan di Indonesia tentunya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja yang merambak di era sekarang gitu? Iya, baik. Kenakalan remaja atau boleh dibilang kalau dalam bahasa perkembangannya adalah delinquen ya, jadi remaja yang sedang butuh untuk diperhatikan. Nah, kembali lagi karena memang remaja yang mengalami seperti itu, saya kira tanda tanya ya. Jadi tanda tanya itu ini kenapa? Pasti anak-anak yang demikian itu melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada sesuatu. Nah, ini harus kita cari.
kembali lagi karena masa remaja, apalagi kalau di SMP itu masa pubertas ya. Jadi nanti sebelum remaja awal tentunya akan banyak sekali penyesuaian dirinya, baik penyesuaian secara sosial, secara emosi ya, atau yang lain di dalam perkembangan anak remaja itu sendiri. Sehingga ini butuh peran orang tua, kembali lagi peran fungsi dan peran orang tua kalian semuanya. Nah, tentunya sebagai anak yang sekarang boleh dibilang remaja ya, masih nah itu maka ya harus mulai mau juga untuk dekat dengan orang tua, dan memang harus dekat karena memang secara perkembangan memang harus akrab begitu. Sehingga kalau ada sesuatu baiknya ini teman yang utama ya, dan awal adalah orang tuamu untuk bisa dijadikan curhat. Nah, jangan memilih orang lain dulu dan itu orang lain yang nggak pas. Saya kira kalau sudah terbiasa dengan komunikasi yang baik, akrab dengan orang tua, itu curhat juga makin asik ya. Nah, jadi diawali dengan curhat itu dulu, kemudian anak remaja itu juga harus banyak untuk literasi juga. Nah, apa akibatnya kalau saya berbuat seperti ini? Nah, nanti bagaimana? Ya, contohnya tadi seperti disampaikan bahwa narkoba, rokok. Nah, terutama narkoba seperti itu. Maka anak-anak jangan hanya ikutan, kemudian hanya ini harus saya menyesuaikan dengan yang anak-anak tanda kutip ya, tren tanda kutip itu, tanda kutipnya nggak baik maksud saya, negatif. Nah, jadi juga harus banyak literasi, efeknya itu dipikirkan benar-benar apa seandainya saya melakukan seperti ini. Nah, itu dulu. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana anak-anak ini bisa selektif untuk memilih pergaulan. Kita tahu bahwa masa di SMP itu yang banyak terjadi adalah peer group, jadi teman sebaya. Nah, di mana anak-anak di SMP ini juga masih banyak kebutuhan untuk berkomunitas, bersosialisasi dengan teman-teman yang sebaya yang baru juga. Nah, makanya harus juga tahu memilih teman yang pas, baik tidak untuk saya. Nah, asertif yang dimaksud adalah keberanian untuk berkata iya ya jika itu memang sesuai dengan etika ya, sesuai dengan norma, dan berkata tidak jika memang yang melanggar itu semuanya harus bisa tegas bahwa berkata tidak ya itu. Dan ingat, pondasi yang utama adalah agama. Nah, di situ ya tentunya ya disesuaikan dengan kepercayaan dan agamanya dari masing-masing. Itu sih saya kira untuk resepnya ya. Untuk selanjutnya, selain kenakalan remaja, mungkin sekarang juga banyak sekali game-game online yang kayak merubah sifat anak. Ya, karena sekarang misal kita sendiri remaja-remaja kayak ngerasa maunya tuh cuma games, dunia kita ya udah game aja gitu. Dan mungkin kita juga ingin bertanya saran dari Bunda, gimana cara membagi waktu untuk yang game sendiri dan tentunya memfokuskan belajar, apalagi untuk kelas 9 lagi, kembali lagi untuk kelas 9 yang akan menghadapi ujian-ujian buat masuk ke SMA pilihan. Iya, harus mengurangi jam. Ini kalau kita bilang zaman sekarang ya, zaman now ya remaja, yang semuanya juga sudah mulai serba digital ya. Bahkan mungkin di sekolah kalian juga beberapa tugas literasi digital juga. Yang jelas kita tidak bisa menghindar yang namanya digital ya, gadget dan lain sebagainya. Tetapi kita juga butuh untuk ini bisa saya bilang anak-anak juga harus bisa profesional dalam hal apa? Dalam hal menata pada saat kapan saya ini bisa waktunya untuk bermain game, kemudian mungkin bermedia sosial, dan pada saat mana saya itu harus
porsi saya harus belajar. Nah, ini semua kalau kalian belum mampu untuk memanajemen waktu, bolehlah ajak berunding orang tua. Kalau memang sudah bisa ya silakan jalan sendiri. Skala prioritas. Nah, dan itu mah ya harus mulai sekarang. Kalau tidak nanti mau nunggu SMA, ya saya bilang ya sudah agak terlambat ya, karena memang di SMP ini apalagi kelas 9 juga sangat perlu untuk menata itu semuanya. Balik lagi, atur itu kapan waktunya. Nah, dan teman-teman kita yang suka nge-game, nah ini juga harus ditata dengan baik. Kenapa? Karena sekarang ini adik-adik ada di program studi lanjutan nanti di perguruan tinggi itu ada yang jurusannya adalah membuat games. Nah, tidak banyak anak-anak mungkin tidak banyak yang tahu ya. Nah, keahlian atau kegemaran bermain game sekarang ini mungkin bisa ditata, dan kalau memang dia mempunyai minat bakat ke sana, kenapa tidak nanti hobi, kegemaran yang saat ini terutama main games itu nggak cuma bermain saja, tetapi nantinya bisa untuk diarahkan menjadi pekerjaan yang profesional. Jadi membuat game tentunya ya nantinya game yang edukasi ya, game-game yang memberikan manfaat kepada penggunanya, itu bisa dialihkan ke sana. Nah, makanya ayo ditata baik mulai sekarang sehingga games ini juga tidak akan merugikan adik-adik sekalian. Kalau tidak ditata ya nanti hanya gamesnya aja yang kesenangannya itu berdampak banyak negatifnya. Kenapa? Karena ya banyak menyita waktu untuk mengurangi waktu belajar ini. Sebaiknya tidak demikian. Ya. Jadi ini ada tambahan pertanyaan dari saya sendiri. Ya, jadi bukan hanya di SMP Namira tentunya, juga dari SMP lainnya mungkin yang sering bercerita, kita sering juga ngobrol gitu. Kita kan ingin ikut, apalagi di SMP Namira tentunya bukan hanya ada OSIS, tapi ada beberapa organisasi lain. Juga gimana sih cara membagi waktu antara kesibukan kita atau hobi yang dimana dengan kesibukan mungkin dari jurnalistik atau dari OSIS ini sendiri, dan membedakan dengan cara kita belajar untuk SMA nanti gitu. Jadi kan ini apalagi kan banyak mungkin proker atau banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita jalankan, sedangkan kita juga harus memprioritaskan tentang belajar. Iya, baik. Kalau itu sifatnya kegiatan OSIS ya, organisasi di sekolah, maka harus ada seandainya kalian sering tidak mengikuti pelajaran tertentu karena memang kegiatan OSIS, nah maka harus ada konsekuensinya. Di antaranya adalah pinjam catatan teman kalau memang pada saat itu tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai atau tidak bisa semuanya, atau kalau ada tugas ya wajib dikerjakan seperti yang lainnya. Jika memang pada saat itu misalkan ada penilaian harian dan kalian sebagai anggota OSIS misal tidak bisa mengikuti, ya risikonya sampaikan kepada guru yang dimaksud, kemudian bertanya apakah bisa menyusul mengikuti penilaian yang di luar setelah waktu OSIS itu bagi anak-anak yang OSIS. Kalau misalnya ekstra kurikuler atau kegiatan di luar, ya mungkin teman-teman juga banyak ikut ya di situ untuk pengembangan bakatnya dan lain-lain. Maka adik-adik harus benar-benar memilih ya. Kalau ekstrakurikuler, ya saran saya tidak terlalu banyak yang diikuti, tetapi tidak bisa nanti membagi waktu dengan belajar. Cari yang benar-benar ini memang bisa mengembangkan passion kalian. Jadi mana ini ekstra kurikuler yang ada di sekolah yang benar-benar bisa nanti mengembangkan bakat dan minatmu, itu ikuti. Tetapi mengikutinya juga dengan benar, tidak asal-asal ikut saja begitu. Karena ini salah satu cara untuk melatih kemampuan, potensi, bakat minatmu untuk kedepannya. Dan ingat, nggak boleh ngeluh. Nah ini kalau ikut ekstra kecapean
loh kenapa milih itu kan begitu. Saya kira kalau anak-anak sudah memilih ekstrakurikuler ya memang dia sudah sukai ya, jadi tidak catatannya tidak terpaksa, jadi sudah memang enjoy dengan itu dan yang penting bisa mengasah kemampuannya. Nah itu dia di situ. Nah bagaimana dengan kegiatan di luar sekolah? Nah ini juga harus dipertimbangkan dengan benar, apalagi sudah kelas 9. Saya kira tidak terlalu banyak kegiatan di luar yang menyita waktu, karena sebentar lagi juga akan menghadapi ujian nantinya. Nah, memang untuk kegiatan di luar ya yang itu masih ada kaitannya dengan mengasah minat bakatmu dan lain-lain, ya juga ambil yang mana sekarang ini penting tidak. Nah, bagi adik-adik yang kelas 7, kelas 8 juga sama, baik kegiatan di sekolah, di luar sekolah, itu pilihlah yang benar-benar memang penting nggak saat itu dilakukan. Kalau tidak ya jangan dulu, daripada tidak bisa membagi waktu dengan benar. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali, tidak bisa diputar kembali. Jadi kita menyesal di belakangan ya. Nah, jadi harus benar-benar memilih jalan yang benar dan positif. Betul. Juga apalagi di zaman sekarang kita juga harus memilih-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Meluangkan waktu di sini ngobrol-ngobrol bersama kami. Juga terima kasih untuk para penonton podcast SMN Amira, SMN Pro. Saya Kawaris Milesari dan Saya Muhammad Arif Ibraniski. izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.